Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita tetap fokus terus untuk perenungan firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita hanya butuh firman yang dapat menguatkan kita di tengah-tengah situasi hari-hari ini, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara sungguh-sungguh siapkan hatimu untuk merenungkan firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau terlalu baik dan sangat baik. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing, untuk kami diberikan pengertian oleh Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, saudara. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 92, saudara, yaitu di ayat yang kedua dan kemudian nanti ayat yang ke-6 dan 7, terus kemudian nanti ayat 13 dan 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ini dia penting, saudara. Jadi bernyanyi dan bermazmur itu adalah ungkapan perasaan hati kita atas keadilan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Engkau mencari keadilan kepada dunia tidak akan menemukan. Engkau mencari keadilan kepada orang tidak akan bisa menemukan. Tetapi ketika engkau mendapatkan keadilan datang daripada Tuhan, maka pada saat itulah engkau tidak pernah berhenti untuk bernyanyi dan bermazmur. Nah, nyanyian dan mazmur itu sebagai sebuah refleksi sebenarnya, saudara, untuk kita syukuri tentang perbuatan Tuhan. Kalau kita tidak syukuri tentang perbuatan dan keadilan Tuhan, maka Alkitab itu berkata apa? Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tentang apa? Tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Di ayat 6 itu. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Tetapi orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti tentang hal itu. Jadi kita orang yang bijak, orang yang selalu mau bersyukur, yang sudah melihat keadilan Tuhan, dia selalu melihat bahwa peristiwa hidup dia ini pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang tertib bagi kita. Nah, kalau kita tidak bisa melihat itu, maka engkau sebagai orang yang bodoh. Yang tidak pernah mengerti bahwa ini adalah maksud Tuhan hari ini. Semua peristiwa yang terjadi, pandemi ini yang begini, bombastis, saudara. Tetapi ya tidak bombastis, karena Allah kita lebih bombastis gitu loh, saudara ya. Nah, kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah rencana Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang bodoh. Maka firman Tuhan katakan di ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Korma itu kuat sekali, saudara. Pohon itu pohon yang sangat kuat sekali dan buahnya itu bermanfaat, saudara, untuk kesehatan kita dan segala macam. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Oh, kayu pohon aras di Libanon itu dipakai, saudara, untuk membangun bait Allah. Kuat sekali, kokoh sekali, kena air makin kuat dia. Jadi kita itu orang benar yang digambarkan seperti tunas pohon korma dan subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita sadar bahwa kita ini adalah pribadi yang kokoh. Semakin diterpa oleh badai, semakin diterpa oleh cuaca ekstrim apapun, justru kita makin kokoh, tidak akan mungkin tergoyahkan. Maka di kalimat itu adalah pada masa tua pun, ayat yang ke-15, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak akan kecurangan padanya. Jadi kalimat ini menjadi satu bagian yang kemarin saya sampaikan. Kalau 70-80 tahun itu doa Musa itu sebagai satu bentuk orang pasti bisa lakukan terjadi hal itu. Tapi bagi kita orang benar, justru pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, pohon korma, itu berbuahnya luar biasa. Masa tua itu kuat sekali, saudara. Jadi kita ini digambarkan menjadi satu bagian, semakin usia bertambah, semakin tua, apapun itu tetap punya kualitas, saudara. Nah, ini yang tidak boleh kita menjadi surut. Oh, saya udah tua nih, saya udah gak mampu. Ya, itu bahasa kita. Tapi kalau kita tetap optimis tentang hal itu, kita di dalam usia kita yang makin bertambah, kita tetap semangat. Makanya orang muda jangan so tua.
yang tua jangan jadi buat-buat mudah-mudahan, karena engkau akan menceritakan tentang perbuatan tangan Tuhan. Bersyukur usia tidak akan pernah menyurutkan engkau untuk berbuat sesuatu yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, lewat firman-Mu mengingatkan kami bahwa engkau memang layak kami banggakan. Dan kami mau terus berkreatif, berinovasi. Usia tidak akan menjadi penghambat, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis dan jaga kesehatanmu. Ingat selalu, positive thinking. God bless you.